Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Pujianto dengan NIM 2018-34031, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muria Kudus. Dan di sini saya akan memaparkan tugas dari Bapak Fai, yaitu tugas ujian akhir semester di mata kuliah metodologi penelitian sastra. Ya, langsung saja kita ke materi. Dan soal pertama di sini ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, perbedaan di sini adalah mengenai desain analisis data dan memandang fakta. Yang pertama itu desain penelitian. Kualitatif itu bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Dan kalau kuantitatif itu memiliki sifat yang khusus, terinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah. Memang sudah pakem kalau kuantitatif ini ya. Dan yang kedua adalah analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Jadi kalau menganalisis data dengan kualitatif itu prosesnya secara langsung bisa, cuman berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menganalisisnya pada tahap akhir sebelum laporan. Memandang fakta kualitatif, penelitian kualitatif memandang fakta tergantung dari peneliti menginterpretasikan data. Dan kalau yang kuantitatif, penelitian kuantitatif memandang fakta objek yang ada di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak pada siapapun. Yang keempat adalah pengumpulan data. Ini kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur dan tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Kalau kualitatif ini mungkin masih ambigu ya, tidak bisa diukur dengan angka ataupun kebenaran. Kalau yang kuantitatif itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Jadi memang dari pengumpulan data ini perbedaannya kualitatif dan kuantitatif adalah kalau kuantitatif ini lebih ke data yang pakem, yang memang harus A ya A, B ya B gitu. Kalau yang selanjutnya adalah macam metode. Kalau metode kualitatif itu fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan historis. Kalau yang kuantitatif itu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur. Ini metodenya adalah setahu saya metode mengenai kualitatif itu mengenai cerita historis itu ya memang secara langsung bisa dianalisis. Dan kalau kuantitatif ini eksperimen atau survei seperti itu. Dan tujuan penelitian dari kualitatif dan kuantitatif adalah yang kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Yang kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi sosial yang diteliti. Jenis data mengenai kualitatif dan kuantitatif yaitu kualitatif penelitian. Kualitatif berbentuk deskriptif, jadi berbentuk semacam tulisan gitu, deskriptif, tulisan yang merinci gitu. Dan kuantitatif itu jenis data yang berbentuk numerik, sistem angka yang konkret, jadi mungkin data-data seperti statistik seperti itu. Soal yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan AWK. AWK ini adalah analisis wacana kritis, dan Anda menggunakan teori AWK. Contoh artikelnya ini mengenai artikel tersebut ya. Pengertian dari analisis wacana kritis tersebut didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya.
Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik. Itu menurut Erianto 2006. Nah, itu adalah pengertian dari AWK, dan di sini sudah tertera ada artikel, ini contoh artikelnya, itu berjudul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa pada 16 Januari 2013. Mata Najwa mengangkat tema balada perda di tengah penderitaan mengenai perda yang kontroversial. Nah, kalau Anda menggunakan teori AWK, saya rasa saya membuat artikel ini tidak sepenuhnya menggunakan teori AWK ini, analisis wacana kritis. Yang ketiga, tugas membuat artikel penelitian sastra. Nah, ini mungkin mohon maaf Pak Fai, ini saya telat mengumpulkan, tapi alhamdulillah ini sudah selesai. Nah, di sini saya menganalisis buku dari karya dari Yusi Avianto Pareanom yang berjudul Raden Mandasya, si pencuri daging sapi. Nah, yang metode yang saya lakukan dalam penelitian sastra ini adalah metode penelitian yang saya gunakan deskriptif kualitatif. Yang nomor 4 adalah jelaskan data primer dan data sekunder pada penelitian Anda. Nah, ini ada ciri-cirinya data primer. Ciri-cirinya data primer, faktual dan asli, berasal dari penelitian pertama. Proses penelitiannya langsung di lapangan. Data primer ini dikumpulkan ke kegiatan survei, observasi, eksperimen, dan kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Data primer ini lebih valid dan akurat, selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti. Yang data sekunder ini ada beberapa ciri-cirinya. Biasanya bersifat pendukung. Sekunder ini bersifat pendukung dalam sebuah penelitian. Data ini umumnya tidak difungsikan sebagai data utama, melainkan hanya sebagai pendukung dari data-data sebelumnya, pendukung data primer. Kalau yang ciri-ciri yang kedua, biasanya bersumber dari pihak ketiga. Maksud data yang ditulis oleh pihak ketiga adalah mengenai masalah pemerolehannya. Mengapa disebut sebagai data pihak ketiga? Hal ini karena sebagian besar sumber data jenis ini menggunakan dokumen ataupun pendapat ahli. Nomor 4 tadi, jelaskan data primer dan data sekunder pada penelitian Anda. Nah, di artikel yang saya buat ini saya menggunakan data sekunder karena memang ini dari buku Yosi, dan itu pun tidak kalau menurut ciri-ciri data di sini saya menganut yang data-data sekunder, karena kalau primer itu kan lebih faktual dan asli dan berasal dari peneliti pertama. Kalau di penelitian saya ini saya menggunakan sekunder. Ya, yang kelima, jelaskan perbedaan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, di sini sudah tertera ada beberapa perbedaan. Wawancara terstruktur itu wawancara di mana seperangkat pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya disiapkan oleh pewawancara sebelumnya. Kalau wawancara tidak terstruktur ini mengacu pada wawancara di mana pertanyaan yang akan diajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya. Jadi tidak ada persiapan sebelumnya mengenai pengumpulan data. Kalau terstruktur itu masuknya di kuantitatif, dan kalau tidak terstruktur itu kualitatif. Penelitian deskriptif itu mengenai terstruktur,
dan kalau tidak terstruktur penyelidikan. Faktor dievaluasi eksplisit dan implisit digunakan oleh positif dan penafsir. Ya, cara pengaplikasiannya untuk ini dari wawancara terstruktur untuk mengvalidasi hasil ketika jumlah kandidat cukup besar. Dan yang wawancara tidak terstruktur untuk menyelidiki rincian pribadi kandidat sehingga dapat menilai apakah dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Yang nomor ke-6 adalah perbedaan sumber data primer dan data sekunder pada penelitian Anda. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di nomor 4 kalau saya itu meneliti novel itu menggunakan data sekunder. Dan di sini ada pengertian lagi mengenai data primer. Nah, yang mengenai analisis artikel yang saya buat ini, data penelitian ini bersumber dari data yang ditemukan melalui teknik catat. Jadi pengumpulan data primer dilakukan dengan studi kepustakaan studi dari buku Raden Mandasya, langsung ke bukunya gitu. Dan yang kalau data sekunder ini hanya saya dapatkan dari referensi yang tersedia di situs internet, contohnya artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian pada novel Raden Mandasya si pencuri daging sapi tersebut. Tapi di sini seperti kalau saya menganalisis mengenai itu novel itu lebih ke sekunder, data sekunder. Yang ketujuh ini adalah soalnya perbedaan validitas dan reliabilitas pada penelitian Anda. Nah, ini sudah tertera mengenai perbedaannya, mengenai dasar definisinya. Definisi validitas mengacu pada kebenaran hasil yang ada di tangan. Kalau reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil. Hubungan hasil yang valid belum tentu dapat reliable. Demikian pula hasil yang reliable belum tentu valid. Kalau itu di reliabilitas. Kalau validitas itu mudah validitas sulit diukur karena mengacu pada kebenaran hasilnya. Kalau reliabilitas lebih mudah untuk ditentukan karena yang penting di sini adalah hasil dari hasilnya. Kalau jenis-jenisnya ini ada validitas kesimpulan, validitas internal, validitas eksternal, dan validitas konstruksional. Kalau reliabilitas dihitung dengan tes dan hanya konsistensi internal. Yang nomor 8 soalnya ini penerapan dari heuristik dan hermeneutik pada penelitian Anda. Ini ada sedikit pengertian mengenai heuristik. Heuristik adalah untuk menemukan makna melalui kajian struktur bahasa dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial melalui tanda-tanda linguistik. Kalau yang hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Terdapat beberapa cabang itu hermeneutika, termasuk interpretasi kitab Injil, interpretasi teks literatur, dan kitab-kitab lainnya, mungkin ada literatur kuno ya. Nah, di sini saya yakin kalau saya menggunakan heuristik karena memang beberapa ada teks sastra yang itu ada tanda-tanda linguistik itu mengenai penerapan dari heuristik dan hermeneutik. Jadi di penelitian artikel saya menggunakan penerapan dari heuristik. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.